Baik, terima kasih kepada Ibu Kasubag eh, Kemahasiswaan dan alumni yang hari ini bertindak sebagai moderator ya. Eh, Juga kepada 1.000 lebih mahasiswa baru kita. Salam FKIP ceria. Kalau saya bilang salam FKIP ceria, maka Anda membalasnya dengan ya saya ditugaskan hari ini ya, untuk menyampaikan materi kepada Anda ya, dengan topik ya pengenalan nilai budaya, etika, tata krama, norma kehidupan kampus dan plagiarisme. Ya, sebelum memulai ya, patutlah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa karena atas tuntunan dan penyertaannya kita masih dipertemukan dalam agenda hari ini dalam segala kondisi yang sehat tanpa kurang suatu apa ya. Sebagaimana Anda mahasiswa baru, ya, saya lihat jumlahnya sekarang yang masuk belum terlalu banyak, masih 800-an, mudah-mudahan bisa segera bergabung karena kita sudah cukup banyak membuang waktu ini ya. Terkait dengan itu ya, nanti akan saya paparkan ya, bahwa tujuan kegiatan kita hari ini yaitu menumbuhkan kesadaran dan pemahaman mahasiswa ya, terkait dengan budaya atau nilai dan etika, kemudian budaya kampus ya, perguruan tinggi dan etika keilmuan, kemudian juga memahami tentang aturan-aturan yang berlaku di FKIP tentunya ya, FKIP Unpati, dan yang berkaitan juga dengan hak dan kewajiban Anda selaku mahasiswa. Di samping itu juga Anda perlu memahami atau mengetahui ya kira-kira apa yang dimaksudkan dengan plagiarisme, sebagaimana sekarang FKIP sedang juga gencar-gencarnya untuk menyuarakan persoalan plagiarisme ya. Yang pertama kita lihat di sini tentang budaya, nilai dan etika sebagai dasar supaya Anda atau kita semua punya konsep yang sama. Budaya ini sebenarnya sama dengan adat istiadat ya, atau perilaku sehari-hari ya manusia dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Jadi kalau Anda sebagai mahasiswa maka bagaimana perilaku dan keseharian Anda ya dalam berinteraksi dengan lingkungannya, terutama ketika Anda berada di kampus. Ya, kalau di kampus secara umum Anda akan ketemu semua orang, dan kalau di program studi Anda, maka nanti Anda akan berhadapan dengan komunitas yang sama ya dengan Anda. Jadi kalau Anda di biologi, maka Anda akan ketemu semua komunitas yang memiliki atau terlibat dalam prodi biologi. Kalau Anda di Penjaskesrek, maka Anda akan ketemu dengan Penjaskesrek. Nah, di situ karakternya menyesuaikan ya. Yang berikut adalah nilai. Ya. Apa itu nilai? Jadi kalau nilai sama dengan norma, ya, norma atau anggapan. Ya. Jadi nilai itu konsep ya, konsep abstrak dalam diri manusia ya mengenai apa yang dianggap baik, apa yang dianggap benar dan indah ya. Jadi yang mudah-mudahan yang
terlihat dan dimiliki oleh mahasiswa FKIP ini adalah yang baik-baik itu, ya, yang baik, yang benar, yang indah, ya. Semua kita tidak ketemu dengan nilai yang jelek-jelek, ya, karena pasti nilainya akan rendah atau menurun, ya. Yang ketiga juga kita lihat di situ ada kata etika, ya. Nah, etika ini sama dengan sebenarnya tata krama, ya, atau pengaturan perilaku. Ini terkait dengan akhlak, ya, akhlak. Jadi juga terkait dengan hak dan kewajiban. Ya, jadi kalau seseorang atau mahasiswa Anda selaku mahasiswa FKIP, ya kita berharap Anda memiliki akhlak yang baik, ya, memiliki etika yang baik, yang sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Ada nilai, ya, ada nilai budaya yang mungkin akan kita peroleh selama kita berada di kampus FKIP 4 ini, dan banyak nilai yang juga terlibat di dalamnya, ya. Baik kita ketahui bahwa kita berada di dalam komunitas perguruan tinggi, khususnya di FKIP, maka kita identik dengan komunitas yang selalu bergelut dengan IPTEX, ya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan sains, gitu, ya. Dan Anda juga, ya, juga akan terlibat dan akan berkolaborasi dengan masyarakat, entah masyarakat di luar sana atau juga masyarakat di dalam kampus, ya. Sahabat, kenalan, kerabat-kerabat Anda di sekeliling Anda, ini pasti memiliki budaya tersendiri juga. Dari sisi negara, ya, kita dituntut, ya, untuk memahami banyak aspek, terutama bagaimana nilai-nilai kenegaraan itu, ya, kita patuhi, kita contohi, ya, dengan mendasarkan diri pada undang-undang dasar kita, ya. Ada mahasiswa jangan sampai tidak tahu Pancasila, gitu, ya. Di zaman sekarang kita melihat yang banyak ketemu di jalan-jalan, ya, ditanya tentang Pancasila, ya, butir yang kedua kita sudah tidak tahu, ya. Apalagi yang panjang-panjang di butir keempat, ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan seterusnya. Nah, maka berdasarkan itu juga Universitas Patimura ini mulai 1 bulan lalu, ya, atau kurang lebih 1 bulan lalu, itu mulai merubah pola interaksi dosen di dalam hal apel kerja setiap pagi. Di apel kerja yang dulunya ada evaluasi singkat dari prodi-prodi, sekarang itu dipimpin oleh pimpinan fakultas yang otomatis di dalamnya ada dekan, ya, wakil-wakil dekan yang selalu memimpin setiap pagi. Dan agenda-agendanya pun mulai berubah. Di sana ada selalu dibacakan tentang teks, ya, Pancasila. Kemudian ada mukadimah, ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ada juga dibacakan tentang Korps Pegawai Republik Indonesia. Nah, ini untuk membiasakan, karena seperti Anda ketahui di media sekarang itu ada juga yang di KPK itu memiliki persoalan yang sama ketika tes wawasan kebangsaan. Itu banyak pegawai-pegawai staf, ya, dari KPK yang senior-senior itu bahkan tidak lulus. Jadi kalau Anda melihat berita-berita teranyar sekarang itu masih terjadi mengkomplain, bahkan sudah sampai ke pengadilan dan seterusnya terkait dengan lulus dan tidaknya mereka-mereka yang di KPK terkait dengan wawasan kebangsaan. Dan itu sekarang untuk menjadi pegawai negeri sipil semua juga akan dites terkait dengan wawasan kebangsaan. Sehingga kita sebagai warga negara, ya, tentu saja kita harus taat dan juga harus mengetahui, ya, hak dan kewajiban kita.
Di sisi lain, ya, di Indonesia ini sangat menjunjung tinggi eh, keberagaman. Dan keberagaman ini salah satunya adalah dari sisi agama. Ya, kalau kita lihat yang mungkin diakui oleh pemerintah itu 5 kalau tidak salah ya. Jadi ada Islam, ya, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha. Nah, itu sisi baik itu agama ya, komunitas di kampus, masyarakat di sekitar kita, masyarakat lingkungan maupun negara itu memiliki kontribusi tersendiri terhadap nilai-nilai budaya mahasiswa dan kita semua itu di kampus. Nah, jadi ini penting untuk kita ketahui ya. Ya, budaya kampus ini yang terkait dengan perilaku dalam berinteraksi dengan lingkungan kampus ya. Anda perlu memperhatikan beberapa hal ini ya. Pertama, budaya akademik. Anda ada di sini, ya, ada di FKIP, ada di Unpati, otomatis bahwa Anda menjadi bagian dari sivitas akademika Unpati. Ya. Lebih khusus adalah FKIP. Ya, karena Anda nanti lulus, Anda tidak sarjana biologi, Anda tidak sarjana penjaskesrek, Anda tidak sarjana fisika, Anda juga bukan sarjana PGSD, tapi Anda adalah sarjana pendidikan. Ya. Jadi terkait dengan itu, Anda ada di perguruan tinggi ini, Anda dibentuk karakter, sikap, moral, mental, ya, semua dibentuk berwawasan akademik, dan besok-besok Anda lulus ya dari kampus ini, otomatis Anda memiliki perubahan ya. Kita berharap Anda memiliki seperangkat ya perubahan dalam diri Anda, karena Anda akan keluar ketika seseorang bergelar SPD ya, atau sarjana pendidikan, maka dia akan menjadi seorang ahli dalam bidang pendidikan. Maka otomatis juga nilai-nilai itu terjadi perubahan. Jadi Anda diterima di sini, bergabung di sini, Anda dididik, ya, dibina untuk kelak menjadi guru yang profesional. Itu adalah tanggung jawab lembaga FKIP kita. Tetapi kalau nanti Anda ya tidak menjadi guru, ya tidak menjadi guru yang profesional, dalam pengertian bahwa Anda mau menjadi yang lain, bekerja di kantor, di perusahaan, di mana, mandiri, dan seterusnya, itu pilihan Anda. Nah, yang berikut juga terkait dengan budaya intelek. Ya. Jadi kita berada di kampus ini, ya, intelektual kita dibina, diasah, digosok terus, dan kita diharapkan memiliki karakteristik intelektual yang baik, yang tinggi, ya, dan juga mempengaruhi karakter pribadi kita. Di samping itu juga budaya kritis. Mahasiswa di zaman sekarang, di era sekarang, terutama revolusi industri 4.0 atau 5.0 ya. Jadi kita ada di era revolusi industri 4.0 ya, dan 5.0 kita sudah mulai memasuki. Jepang sudah mulai dengan 5.0. Ya, salah satu bagian pentingnya yaitu mahasiswa itu dididik untuk kritis. Ada kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, dan menguasai literasi digital. Ini penting. Dan kita sangat sebenarnya di samping sisi negatif COVID-19 yang kita hadapi sekarang, tetapi juga COVID-19 ini memberikan kontribusi yang positif ya kepada kita semua. Karena bagaimanapun kita semua terpaksa dituntut untuk harus menguasai ya literasi digital. Sehingga salah satunya kalau kita sebagai mahasiswa, kalau mahasiswa yang cuma datang, duduk, dengar, diam, dan pulang, ini berarti mahasiswa yang juga tidak kritis. Bisa jadi ketika kuliah nanti sebentar ya, ada dosen bertanya, ada pertanyaan, semua diam. Kalau semua diam bisa berarti bahwa semuanya sudah mengerti, atau bisa jadi juga bahwa semuanya tidak mengerti.
Nah, jadi kita juga berharap ya budaya-budaya kritis ini tetap menjadi kontribusi penting bagi seorang lulusan FKIP besok. Dan ini mulai hari ini Anda sudah mulai dibina, dididik, berada di dalam kampus ini. Tetapi mudah-mudahan Anda menjadi kritis yang positif ya. Karena juga banyak ada yang kritis yang tidak positif. Ya. Kemarin terjadi juga di kampus FKIP ada mahasiswa senior, ya, angkatan-angkatan atas, semester 7 dan seterusnya, ya, datang ngamuk-ngamuk di kampus padahal tidak ada komunikasi sebelumnya. Nah, ini juga kritis, tapi kritis yang aneh. Sendiri datang berurusan, ya. Kalau datang berurusan hari Kamis itu misalnya, kampus kita sedang ada kegiatan menjelang Dies Natalis dan ada pekan OK. Pekan OK itu ya pekan olahraga, kreativitas dan entrepreneurship. Ya, itu dalam rangka Dies Natalis. Kalau datang hari Kamis, semua orang tentu saja tidak bisa melayani Anda karena kita semua terlibat dalam pekan OK, ada kegiatannya. Kemudian juga datang hari Jumat. Itu Anda tahu bahwa hari Jumat itu kita puncak acara Dies Natalis. Kemudian hari Sabtu itu libur, hari Minggu, hari Senin mahasiswa ngamuk, gitu. Jadi ini mahasiswa yang kritis, tapi kritis yang aneh, yang negatif. Ya. Jadi itu menurut saya kritis yang sangat aneh gitu, sehingga bisa menimbulkan gejolak emosional di berbagai elemen, ya, terutama untuk kita sivitas akademika. Ya mudah-mudahan Anda sebagai calon mahasiswa ya, bukan calon mahasiswa ya, Anda sebagai mahasiswa baru di kampus kita ini, Anda dituntut untuk kritis, tetapi juga harus mengetahui kritis yang positif ya, itu yang seperti apa. Sehingga kita semua bisa menjadi kebanggaan-kebanggaan bagi bangsa inilah. Menjadi kebanggaan untuk diri sendiri dulu ya, lingkungan, kampus kita, dan otomatis sebagai warga bangsa ini penting. Kemudian juga budaya inovatif. Jadi Anda dituntut ya, di samping kritis juga harus berinovasi. Nah, mahasiswa-mahasiswa sekarang ini saya lihat banyak yang tertinggal. Ada kampus-kampus modern, kampus-kampus yang sudah maju, mahasiswa sudah mulai terlibat dengan robotik ya, berinovasi dengan ipteks, ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan keahlian dia dalam misalnya seperti Anda di prodi Anda, ya Anda harus berinovasi untuk menyiapkan program-program baik itu untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, ya, untuk bisa mengembangkan diri secara baik sehingga pada akhirnya Anda selalu muncul ide-ide ya, kreasi, berpikir yang baru dan selalu berkembang, tidak melaksanakan rutinitas yang statis. Jadi kalau orang yang memiliki inovasi yang baik, ya, otomatis otaknya itu tidak berhenti bekerja. Kalau hari ini sudah begini, besok apa, lusa apa, tahun depan apa, ya, 5 tahun depan apa, 10 tahun depan apa, itu mahasiswa yang terus berinovasi, tidak ada hentinya. Ya. Juga terkait dengan budaya teknologi. Anda sudah harus menguasai ya teknologi, literasi apapun itu, bukan cuma laptop saja. Kalau anda yang sekarang ini kan lebih mahir dari sebenarnya kami ini. Semua orang menggunakan teknologi yang hebat-hebat ya. Bukan, saya tidak berharap Anda cuma tahu WA saja, atau cuma tahu bermain FB saja, atau IG saja. Tapi Anda juga mungkin menguasai teknologi yang lain terkait dengan basic ilmu Anda, ya. Jadi terkait dengan disiplin ilmu Anda, itu paling penting. Dan budaya bersih. Kalau Anda lihat di penggawa FKIP saat ini, ya, mulai dari dekan, pembantu dekan, ya, para kasubag, kabak, ya, sampai ke staf dan jajarannya. Ini kita ya mulai di kritisi terkait dengan kebersihan. Ya, kita sedang bergerak ya. Banyak orang mengatakan bahwa kalau
satu keluarga itu dikatakan bersih, ya, kita berkunjung ke rumah orang. Kalau kita mau tahu bahwa keluarga itu termasuk keluarga yang bersih atau tidak, pergilah ke WC kamar mandinya. Kalau WC dan kamar mandi orang itu bersih, maka sudah bisa dipastikan bahwa keluarga itu keluarga bersih. Maka kalau keluarganya bersih, individu manusia yang ada di dalamnya, yaitu anak-anaknya, itu juga pasti bersih. Ya. Sehingga kalau Anda ada di sini dan semua orang sekarang sedang terlibat untuk budaya-budaya bersih, Anda lihat di FKIP itu mulai ditata baik halamannya, ya, baik ruangan-ruangannya, baik lingkungannya, itu semua sedang ditata untuk menuju kepada budaya bersih kita. Tata berpakaian kita pun nanti akan menjadi sorotan, ya, sorotan. Jadi seorang mahasiswa bagaimana berpakaian yang rapi nanti akan kita bahas di belakang, ya. Tapi saya berharap bahwa setelah Anda ada di kampus FKIP, ya, maka Anda diharapkan memiliki budaya bersih, ya, salah satunya. Jadi Anda memiliki budaya akademik yang baik, ya. Anda juga memiliki budaya intelektual yang baik, budaya kritis, budaya inovatif, budaya teknologi, dan juga budaya bersih, ya. Yang berikut terkait dengan etika, ya. Supaya Anda nanti jangan bertanya-tanya seperti tadi di WD Wakil Dekan 1 tadi saya lihat ada yang bertanya-tanya, ya, watak dan segala macam, padahal itu tidak perlu ditanyakan, cukup buka YouTube, buka internet, Anda sudah bisa tahu. Jadi kalau pertanyaan yang seperti itu terlalu sederhana, bisa dicari sendiri, nggak perlu ditanyakan. Kalau bisa ditanyakan itu yang tidak Anda pahami dengan persoalan-persoalan di kampus saat ini. Etika ini berasal dari bahasa Yunani kuno, ya. Kita kenal dengan apa yang disebut ethos, ya, dalam bentuk tunggal. Ini mempunyai arti bahwa tempat tinggal yang biasa, ya, itu juga terkait dengan padang rumput, ya, kandang, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap, cara berpikir, dan seterusnya. Jadi dari makna-makna itu, dari arti-arti kata itu, silakan Anda terjemahkan, ya. Bagaimana Anda terkait dengan adat kebiasaan Anda seperti apa. Ada orang bilang anak ini tertahu diri, ya, tertahu adat, orang kampung bilang begitu. Kalau bapak-bapak, mama-mama di kampung biasa, ini anak ini kurang ngajar, tertahu adat, ya. Itu ada, ya. Bagaimana akhlak Anda, ya, terkait dengan karakter kejiwaan Anda, ya. Watak, ya. Jadi watak ini sikap dasar kita, ya. Jadi kalau Anda lahir dengan watak tertentu, itu adalah watak Anda, gitu. Jadi berbeda dengan karakter, ya. Jadi kalau watak itu dasar, karakter itu adalah alat yang digunakan untuk membentuk watak Anda itu. Jadi beda tipis, ya. Bagaimana perasaan Anda, ya, sikap, ya, cara berpikir Anda, ya, logika Anda. Ini bagian dari etika. Nah, kalau dalam bentuk jamaknya, ya, dibilang taeta, ya. Artinya adat kebiasaan. Jadi kalau arti ilmiah yang menjadi terbentuknya istilah etika itu, ya, sudah ditekankan oleh Aristoteles, ya. Ini filsuf yang juga sudah, kalau Anda belajar tentang filsafat nanti di dalam proses pembelajaran selanjutnya, ini bicara tentang filsafat moral, ya. Jadi itu yang dalam bentuk jamaknya. Terkait etika, ya, dan etiket, banyak orang juga keliru. Kerap kali istilah ini, ya, tercampur baur, nggak karu-karuan. Ya, padahal perbedaan diantaranya sebenarnya tidak seberapa, tetapi memiliki makna yang juga berbeda. Kalau kita bilang etika, berarti itu moral, ya. Tetapi kalau kita bilang etiket, berarti ini terkait dengan sopan santun, ya. Jadi kalau sekali lagi, etika itu berarti terkait dengan moral. Sedangkan bicara etiket berarti ini terkait dengan sopan santun, tata krama, ya. Ya. Kemudian juga kalau dipandang, ya, menurut artinya itu dua istilah ini dikatakan memang dekat satu sama lain, tetapi
ada ya, di samping perbedaan ada juga persamaan-persamaannya. Kita lihat persamaannya apa ya. Etika dan etiket ini menyangkut perilaku manusia. Jadi hanya untuk manusia ya. Kalau dia kambing, sapi ya, dia tidak punya etika dan etiket gitu. Nah, jadi kalau ada orang tua yang mengatakan ini anak kurang ngajar, binatang ya, dengan segala macam jenis kata-kata binatang yang keluar, ya ini berarti orang-orang yang tidak beretika atau tidak memiliki etiket. Ya. Apalagi ada orang bilang ini tidak memiliki etiket baik, itu berarti di dalam otaknya dia itu selalu yang jelek-jelek, tidak memiliki etiket yang baik. Ya. Jadi mudah-mudahan Anda masih tetap menjadi manusia yang kita harapkan, yaitu guru yang profesional, ya, bermartabat, berwibawa sebagai telur ya, dari FKIP Empati. Ya. Etika maupun etiket ini mengatur perilaku manusia ya secara normatif. Artinya bahwa dia memberi norma. Ya. Jadi mengatur tentang norma perilaku kita itu. Ya. Apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan, kemudian itu kita tuangkan dalam aturan-aturan. Jadi nanti Anda menjadi mahasiswa FKIP, ya, otomatis ada hak dan kewajiban Anda. Ya. Anda juga ya dituntut untuk menghormati ya banyak hal terkait dengan apakah itu boleh atau tidak boleh untuk dilakukan. Ya. Nah, ini karena kalau kita bilang sifat normatif, kedua istilah ini sebenarnya ya sering orang mencampur aduk, ya, mencampur adukan. Jadi mudah-mudahan Anda melihat ya kesamaan, artinya bahwa dua-duanya itu diperuntukkan bagi manusia. Nggak ada orang yang bilang, woi anjing, kau tidak beretika gitu, nggak bisa. Sapi nih tidak beretika, nggak bisa gitu. Tapi kalau Soleh gitu atau Muhammad ya, atau mungkin Pius gitu, ini anak ini yang punya etika ya, atau yang punya etiket ya. Itu hanya dicocok untuk ya diperuntukkan bagi manusia ya. Etiket yang menyangkut cara atau perbuatan harus dilakukan manusia ini ya, etiket tidak terbatas pada cara melakukannya ya, tetapi juga memberi norma tentang perbuatan. Jadi etiket ya atau etika itu menyangkut masalah apakah suatu perbuatan boleh dilakukan atau tidak. Kalau etiket ya hanya berlaku pada pergaulan. Bila tidak ada orang lain yang hadir, artinya ya pergaulan-pergaulan kita terbatas ya. Tidak ada saksi mata. Ya. Etiket tidak berlaku ya. Misalnya bila makan sambil berbunyi. Ada orang makan seperti babi. Mohon maaf ya. Tetapi orang-orang tua kita itu kalau kita makan bunyi, saya punya keluarga yang cukup keras ya. Kalau makan itu tidak boleh berbicara, tidak boleh berbunyi, makan itu tidak boleh bercerita, makan itu konsentrasi untuk makan sampai selesai. Jadi sampai sekarang kalau ada orang yang makan, itu tata cara makan itu pun diatur. Jadi kalau makan sampai berbunyi, ya, apalagi makan bersama, apalagi kalau nanti Anda duduk dengan pejabat-pejabat, besok-besok Anda menjadi pejabat, itu makan ada yang itu makan seperti babi. Kalau babi makan bunyinya keras sekali. Nah, maka kita makan pun kalau bisa mulut ini tidak terbuka. Makannya tutup mulut gitu. Tidak gitu kan, aneh gitu ya. Jadi ya etika tidak bergantung juga pada hadir tidaknya orang lain. Misalnya juga larangan untuk mencuri. Orang mau hadir atau tidak, larangannya tetap ada. Ya. Ini untuk mengatur apa? Etiket. Jadi ini yang perlu untuk Anda ketahui ya. Untuk etika kampus juga ada. Apa etika kampus itu? Ya, etika kehidupan kampus ini dikatakan suatu pandangan tentang nilai-nilai dan norma-norma moral yang melahirkan tata krama, sopan santun,
susila atau etiket. Ada hal yang sifatnya susila, tetapi ada hal yang sifatnya asusila. Ya, kalau otomatis kita tahu susila, hal-hal yang baik-baik, ada asusila, perbuatan yang tercela gitu. Ya, kalau pelecehan seksual itu asusila gitu ya. Ya, jadi perbuatan-perbuatan kita ini terkait dengan kehidupan kita di kampus. Tata krama ini menjadi penting. Sopan santun. Ya, ada orang bicara dengan dosen seperti bicara dengan temannya sendiri. Ini berarti tidak memiliki sopan santun. Kalau budaya timur ketong-ketong ini biasanya mau lewat ada orang berdiri di kiri dan kanan dan ketong mau lewat, itu ketong biasanya jongkok, tangan satu di belakang, tangan satu di depan. Permisi, ya ini budaya sopan santun. Kita tahu ya, etika ketika kita melewati orang. Tapi sekarang ya, mobil saja ditabrak apalagi orang. Jadi kenapa mobil ditabrak? Ya saking asiknya main HP, dia nggak tahu di depan itu ada apa, di kiri kanan ada apa. Jalan-jalan, plung, tabrak orang saja. Ya. Terjadi. Banyak di antara Anda ya. Ini kita diperbudak oleh HP. Kemarin saya nonton salah satu YouTube ya. Seorang ibu itu bawa anaknya, ya mungkin Anda juga sudah menontonnya. Ditaruhlah ke dalam kolam kecil, kolam renang kecil, sudah diberikan pelampung dan segala macam. Dia tidak memperhatikan anaknya yang ditaruh di dalam bak yang ukurannya tidak seberapa, 1 meter kali 2 meter, dan ketinggian air juga tidak seberapa, semestinya mungkin setengah meteran saja. Tetapi setelah ditaruh anaknya di sana, ibunya bukan memperhatikan anaknya, tapi berdiri main game di pinggir bak itu. Anaknya itu sampai tenggelam, sampai mati. Ibunya itu tidak tahu anaknya sudah mati. Ini sangat-sangat apa? Anda terjemahkan sendiri kalau ada yang seperti itu, ya. Mungkin membuat kita greget. Tapi kalau kita greget artinya kita masih menyadari itu. Mudah-mudahan di antara Anda itu ada yang geram, marah, itu berarti Anda tidak termasuk golongan itu. Ya, jadi ini menjadi penting untuk Anda. Merupakan serangkaian ketentuan peraturan yang disepakati bersama. Jadi kalau bicara tentang etika kampus, maka itu ada peraturan-peraturan yang nanti disepakati bersama. Baik itu mulai dari proses perkuliahan, Anda mau masuk ruangan bagaimana, mau bertanya bagaimana, mau izin ke belakang bagaimana, itu semua ada ketentuan-ketentuan yang perlu Anda ketahui. Ya. Juga mengatur tingkah laku setiap warga kampus. Warga kampus itu siapa? Bukan mahasiswa saja. Tapi baik mahasiswa, ya, dikatakan trisivitas. Karena di dalam itu terkait dengan 3 ya, oknum yang paling bertanggung jawab. Ada dosen, ada karyawan, dan ada mahasiswa. Ya, trisivitas. Ya, jadi mengatur tingkah laku semua. Baik dosen, ya, baik karyawan, maupun mahasiswa. Ya. Jadi kalau secara tertulis ya, kita tahu ada kode-kode etik. Kalau yang tidak tertulis juga dapat digunakan sebagai pedoman dalam setiap tindakan di dalam maupun di luar kampus. Jadi tidak semuanya tertulis, ada yang tidak tertulis, tetapi itu merupakan bagian yang sudah dibawa sejak kita masih di sekolah, di SD, di SMP, di SMA, sampai sekarang ada berada di perguruan tinggi. Ya. Lalu bentuk dan jenis etika, ya, bentuk dan jenis etika. Kita lihat yang pertama, ya, itu terkait dengan perkuliahan. Ini dosen dan mahasiswa dikatakan harus datang tepat waktu dan sesuai tempat, hari, waktu, ya, jam yang telah ditentukan. Jadi kalau biasanya Anda sebelum memulai kuliah itu ada kontrak, ya, kontrak mata kuliah itu dengan dosen terkait. Jadi di dalam kontrak itu Anda sudah membicarakan banyak hal. Ya. Misalnya kuliah mulai jam berapa, ya, lalu kemudian berakhir jam berapa, pakaiannya bagaimana kalau Anda terlambat, ya. Misalnya di sini toleransi terlambat
toleransi untuk mereka yang terlambat. Ya, misalnya dalam kontrak kita katakan 10 menit. Ya. Jadi kalau 10 menit itu, ya, apabila dosen terlambat, mahasiswa berhak pulang atau mahasiswa berhak keluar dari ruangan itu dan absennya tetap jalan. Tetapi sebaliknya, ya, kalau misalnya dikatakan 10 menit itu dosen sudah ada, ya, lalu mahasiswa terlambat, ya mahasiswa tahu diri saja tanpa usah disuruh. Anda tidak usah masuk lagi. Ya, saya paling benci kalau saya dosen di Penjaskesrek, ya. Saya paling benci itu kita sudah mulai kuliah, baru mahasiswa datang berlenggak-lenggok bak artis yang hebat-hebat, ya, mengganggu semua konsentrasi, mengganggu apa yang diajarkan oleh dosen. Kadang terputus, kita mau sambung sudah tidak tahu sambung di mana. Ya syukur-syukur kalau mahasiswa yang masuk itu seperti artis gitu, jadi kita juga ikut menikmati keindahan itu gitu. Tapi kalau mahasiswa masuk sudah acak-acakan, bobo tarbai lai, ya, lalu kemudian badaki lai, ya aduh, yang macam ini bikin rusak model. Ya, jadi nanti itu biasanya kontrak macam-macam, ya. Ini cuma salah satu contoh saja. Tapi kontrak itu biasa terjadi antara mahasiswa dan dosen. Kalau saya biasanya terlambat antara 10 sampai 15 menit. Kalau saya biasanya saya kontrak dengan mahasiswa 10 sampai 15 menit. Kalau saya 15 menit tidak datang, Anda pulang. Tetapi kalau saya sudah berdiri di hadapan kelas, Anda tidak boleh masuk lagi. Bukan persoalan 10 menit tadi itu. Gitu. Karena 10 sampai 15 menit itu saya memberikan kesempatan kepada Anda semua untuk sudah ada di dalam ruangan. Tetapi kalau mahasiswa Penjaskesrek, ya, yang supaya mereka jangan rugi, saya biasanya bikin aturan lagi. Kalau Anda masuk terlambat setelah saya sudah berada di ruang kelas, Anda boleh masuk setelah Anda menyelesaikan push up 100 kali, squat jump 100 kali, set up 100 kali, back up 100 kali. Baru Anda masuk di dalam kelas. Ya, supaya saya bisa membuat Anda menjadi mahasiswa Penjaskesrek yang keras karakternya, fisiknya juga harus keras. Ya, karena Anda masuk ke Penjaskesrek, otomatis Anda akan dilatih baik fisik mentalnya untuk siap, ya. Ya beda-beda tipis dengan ABRI lah, bapak-bapak kita yang ada di TNI dan di polisi, ya. Jadi kalau saya seperti itu. Tentu saja masing-masing dosen juga punya sendiri-sendiri, ya. Silakan Anda menyesuaikan. Yang berikut juga absen, ya, absen dosen dan mahasiswa. Jadi dosen dan mahasiswa harus memenuhi minimal 80% dari ketentuan kuliah. Tadi mungkin Pak WD1 juga sudah menyampaikan. Ya kalau ada 16 kali tatap muka dalam satu semester, ya paling tidak maksimal itu Anda 3 kali tidak hadir. Ya, kalau Anda 3 kali tidak hadir, mungkin masih bisa menjadi toleransi kepada dosen untuk Anda tetap mengikuti mata kuliah. Tapi kalau Anda sudah 4 kali, ya, kalau saya, Anda menunggu saja untuk semester tahun depan, ya, bukan semester depan, karena semester depan mata kuliah itu tidak akan kembali lagi. Mata kuliah yang sudah ditawarkan di semester ganjil, Anda boleh berhak menawarkannya di semester ganjil tahun berikutnya. Jadi tidak bisa Anda tawar di semester genap ini atau di semester ganjil ini, lalu nanti tidak lulus terus bisa tawar lagi di semester genap berikutnya, Anda bisa. Ya, masa kuliah semester 1 Anda tawar di semester 3. Kalau tidak lagi Anda tawar di semester 5. Tidak lagi Anda tawar di semester 7. Ya, kalau Anda di semester genap di semester 2 Anda tidak lulus, Anda tawar lagi di semester 4. Ya, kalau tidak lulus lagi, tawar lagi di semester 6. Gitu. Jadi tidak bisa. Maka Anda harus berhati-hati. Karena ketika Anda kuliah seperti itu, ya, kalau satu mata kuliah saja yang tidak Anda lulus, Anda hitung bukan 1 semester Anda rugi, tapi Anda rugi 1 tahun. Artinya Anda rugi 2 semester. Kalau 1 mata kuliah saja Anda bermasalah, Anda tidak akan bisa ujian sarjana, kan begitu. Maka Anda tunggu lagi tahun depan lagi. Ya syukur-syukur fakultas ini sering menawarkan semester pendek, sehingga Anda bisa menyelesaikannya di semester pendek. Tapi Anda tidak boleh dimanjakan dengan itu, ya.
Kemudian apabila mahasiswa titip absensi, ya, maka kedua mahasiswa ini dikenakan sanksi. Dia mahasiswanya tidak datang kuliah, tetapi bilang ke temannya, Nel